Penasaran sama monitor yang punya resolusinya 5K, 2K pertama di dunia? Ini dia guys, Curve monitor LG Ultragear OLED GX9 atau GX9 dengan tipenya 45GX950A. Hai semua, gua Wasa. Oke, sebelum kita unboxing nih, buat ngeliat isi di dalamnya ada apaan aja. Aslinya GX9 ini juga ada tipenya satu lagi yang bisa bendable atau bisa ditekuk gitu ya, yakni 45GX990A. Tapi gue sih lebih milih yang ini aja, yang tipenya 950A, dan harga SRP-nya ini waktu gue dapetin adalah 32.529.000. Yaudah, kita langsung aja unboxing buat lihat isi di dalamnya ada apa aja. Oke, jadi boxnya segede gini. Ini cutter udah gue pegang. Kayaknya sih di dalam box coklat ini ada boxnya lagi. Oh enggak deng, ternyata tidak ada boxnya. Jadi langsung kelihatan ada apa nih? Ada kotak yang pertama. Oh, ini lumayan berat kotaknya. Oh, ini ada juga nih sebelah kanan. Ini kayak standnya deh, ntar ya, satu-satu nanti gue tunjukin ke teman-teman. Terus nah, oh ada lagi. Oh ini klepnya kayak bagian kakinya ya guys. Terus ada juga ini. Kita awasin dulu, sekalian dibuka satu persatu. Kita mulai tadi dari yang box coklatnya ini ya. Oh isinya kelengkapannya. Mulai dari ini power outletnya ya, switching adapter ya, nih adapternya buat colok ke monitornya kalau yang ini. Terus berarti ini tuh, nah ini colokan buat ke listriknya guys tuh. Terus ini kita dapat kabel LAN tuh, ada kabel LAN. Terus ini kita dapat kabel DisplayPort ya tuh, DisplayPort tuh, DisplayPort juga. Ini kepake banget ya. Terus ini ada plastik buat inilah, buat ngerapiin. Terus dapat juga kabel Type C to Type C. Terus ini juga ada quick setup guide sama buku manual petunjuk bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama regulasi informasi kayak begini. Nah, ini isi kotak yang pertamanya. Terus yang ini kayak buat penutup monitor kayaknya ya, bagian belakangnya biar kabelnya mungkin tidak berantakan. Ini yang tadi gue bilang nih lumayan berat, ini besi sih. Kayaknya kakinya deh, kaki si monitornya buat kita taruh di meja. Bentukannya seperti ini. Tuh guys, dan ini beneran metal sih. Ada puter-puterannya juga sini. Oke. Dan ini kakinya juga, bagian dari kakinya. Nah, tuh ini buat nyangkutin monitornya pasti nih. Ini buat masukin kabelnya di sini. Wah, susah nggak sih? Ini kebalik nggak ya, Bu? Wah, curve-nya, sweet spotnya enak ini, bayangnya. Bentar, oh ini bagian bawah deng. Oke, ini dia monitornya. Ngelengkungnya kayak enak ini, Nat. Ini sumringah banget gua. Wah. Ih, ini baru bagus nih. Oke, jadi ini monitornya plastik udah berhasil gue buka, dan di sebelah belakang ternyata ini tuh ada 4 baut juga kalau teman-teman mau masang buat pakai VESA mount. Tapi ini sebenarnya bautnya udah tertempel di monitornya. Ini gue pakai dan gue taruh lagi dulu monitornya di sini biar gue masangnya lebih aman, lebih apa ya, lebih nggak takut aja. Takutnya ketekuk. Nah, sininya nih. Nih maksud gue baut yang ini guys, ada 4 nih buat VESA mount, nggak usah. Terus ini tuh ada cetekan ya, buat kalau misalkan mau ngelepas ininya. Oke, ini pasangnya berarti
Ini bagian atas dulu ditaruh di rumahnya gitu dan ke bawahin. Tuh, udah ngeklik begitu aja. Terus ini ada HDMI 1, HDMI 2, DP itu display port. Terus di sebelah kanannya ini ada USB-C. Ini buat buat USB. Sama ini yang terakhir buat colokan ke power outletnya. Nah, terus terakhir sini di bagian bawah. Tuh, sama kakinya ini tinggal kita masukin. Slep ya. Nah, terus ini enak, kita juga udah nggak perlu bawa-bawa atau nyiapin obeng. Karena udah tinggal diputar aja buat kencengin. Simple sih, menyenangkan. Dengan SRP harganya segitu, kita nggak direpotin lagi buat nyiapin toolkit. Terus terakhir ini naruh kabel-kabel serta power outletnya yang nanti kita tutup ininya guys. Tuh. Salah. Begini. Maka jadinya lebih rapi. Nih, HDMI 1 gue taruh sini. Terus di ujung kanan, paling kanan ini buat power outletnya. Dah, habis itu baru gue tutup nih. Dah, rapi. Terus di sebelah sini kanan kiri ada plastik. Lepas lah. Nah, ada 2. Oke, selesai. Oke, monitornya sudah terpasang dan seperti ini. Posisinya ini yang paling tinggi, bisa kita kebawahin juga. Paling rendahnya segini, terus bisa danga, segini mentoknya. Ke atas, ke bawah, ke atasnya gampang kok. Satu jari aja bisa. Tuh, ke atas juga tuh. Jadi kayak enakan main. Pokoknya ini danga bisa segini, ini udah paling mentok. Terus kalau nunduk bisa juga. Tuh, terus buat ke kirian atau ke kanan, kebalik ya kalau teman-teman lihatnya, ini ke kiri, ini ke kanan, masih bisa segini doang. Terus kalau diputar mau dijadiin vertikal tidak bisa gitu. Oh ya, terus ada satu tombol di tengah-tengah sini ya, di belakang bagian monitornya sini. Kalau kita pencet tekan sekali tuh, ada bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa kiri, bisa kanan. Terus ini exit. Kalau langsung ke kananin, ini buat ngatur volume, ngecilin, gedein. Terus kalau ke atas, tingkat brightness-nya. Teman-teman bisa langsung atur sendiri juga. Shortcut-nya seperti itu. Oke. Cuma isi aslinya ini ada banyak nih di bagian setting-setting sininya. Dan gue sih udah ngecek-ngecek tadi ya. Wow. Terus ini juga as default ada hertz-nya. Kita tuh dikasihnya refresh rate 165. Keren. Oke, balik lagi alasan sebenarnya gua nyobain monitor LG ini karena kayak yang gue bilang tadi di awal, ini adalah monitor pertama di dunia yang resolusinya udah 5K 2K OLED atau 5120 kali 2160 pixel. Sumpah ini tuh kalau ngeliat pixelnya kayak rapet banget gitu loh kenanya ya. Dan warna hitamnya juga pekat gitu loh. Wajar karena emang selain OLED, terus ya tadi balik lagi yang hitamnya tuh kelihatannya tuh dalam, kontrasnya juga tinggi, nggak ada blooming mata gua ngelihatnya. Dan visualnya tuh bener-bener detail sama dramatis. Cocok banget kalau temen-temen tuh suka main game juga dengan grafisnya yang triple A atau bahkan buat kerja kreatif. Sweet spotnya ini di rasio 21:9 ditambah sama kurvaturnya 800R, bikin pengalaman nonton atau main game itu jauh lebih imersif. Rasanya tuh kayak langsung kayak ditarik gitu loh ke dalam layar ya. Jadi setiap detail kerasa lebih hidup. Brightness-nya juga gue bisa ngeliatnya tuh gokil. Pakai teknologi micro lens array, bikin layar ini tuh jadi OLED paling terang untuk saat ini. Standarnya itu 275 nits, tapi kita bisa tembusin sampai 1300 nits pada saat peak yang di paling tinggi. Jadi meski kita main di ruangan yang terang atau kena kayak gini nih, kena cahaya lampu LED sekalipun, warnanya itu tetap keluar, vividnya juga kelihatan banget, dan juga detailnya masih tetap jelas.
Akurasi warnanya juga tinggi banget nih dengan delta E kurang dari 2 plus udah cover 98,5 dCPI 3. Jadi kalau buat teman-teman editing video ataupun foto doang ini makanannya aman banget. Yang bikin unik juga monitor ini tuh punya dual mode guys, dan teman-teman bisa ngeliat settingannya tuh di sini ya. Jadi bisa dipakai di resolusi 5K 2K 165 Hz buat experience yang lebih sinematik dan juga detail. Atau bisa juga di switch ke mode WFHD 330 Hz buat gaming kompetitif. Jadi buat teman-teman yang demen main game FPS ataupun e-sport, ini monitor kenanya fleksibel banget. Tinggal pencet aja hotkey-nya atau yang di belakang ini tadi, pakai LG switch langsung pindah. Respon time-nya cepet, 0,03 milisecond. Sumpah ini cepet parah, jadi nggak ada motion blur, ghosting ataupun delay lah. Ditambah lagi udah support juga Nvidia G-Sync compatible dan AMD FreeSync Premium Pro. Jadi kalau dipasang ke GPU apapun, visualnya tetap mulus, nggak ada tearing. Oke, lanjut lagi nih ya. Meskipun brandingannya ini adalah gaming monitor, ini buat kerjaan juga enak banget karena resolusinya yang ultra wide 21:9 ini tuh bikin layarnya tuh lega parah ngelihatnya. Bisa buka juga beberapa window sekalipun tanpa ribet. So, misalkan teman-teman adalah seorang editor, multitasker, atau biasa kerja sambil banyak tab kebuka, ini monitor tuh bakalan ngebantu banget. Bahkan kalau teman-teman punya 2 PC, ini juga bisa di split rata kayak gini guys. Gue contohin aja pakai 2 laptop yang berbeda, ini bisa kayak gini. Oke, terus kalau kita ngomongin soal build quality dan juga desainnya, ini buat gue sih cakep ya. Bezelnya itu tipis, standnya juga berbentuk L yang kenanya tuh hemat tempat. Backlight RGB di belakang juga ada dan kita bisa setting-setting, serta ini bentukannya menurut gue tuh nggak norak. Teman-teman bisa milih salah satu warna atau bisa juga ya warna-warna kecampur kayak gini ya, saling ganti-gantian. Dan juga bisa adjust yang tadi udah gue cobain, bisa tilt, bisa high-nya juga, sampai swivel juga bisa. Jadi ergonomisnya enak lah buat setup apapun. Plus ada juga teknologi anti glare yang udah certified juga triple UL. Jadi pantulannya tuh minim, mata juga lebih nyaman ngelihatnya karena low blue light, tapi warnanya yang kita lihat ini tetap natural. Soal port yang tadi di bagian belakang juga udah gua kasih tahu ya, lengkap banget kenanya. Ada DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 juga ada 2. Terus ada juga ini port USB Type-C yang mana punya power delivery atau PD itu 90 watt. Jadi kalau teman-teman colokin ke laptop bisa langsung nyala laptopnya dan juga sambil ngecas. Serius, ini kenanya tuh praktis banget buat teman-teman yang suka setup clean nantinya. Nah buat audionya juga ini menurut gue tidak mengecewakan ya, karena kita tuh dapat speaker bawaan ada di posisinya tuh di belakang monitor pastinya, dengan hardware-nya itu 10 watt kali 2 pitches dengan bass yang menurut gue sih lumayan nendang ya. Plus support juga DTS Headphone X buat pengalaman audio 3D. Terus juga kalau teman-teman main FPS, positioning suara itu jadi lebih berasa. Musuh di kanan di kiri, jejak kaki itu kedengeran bagus. Nah sebagai monitor gaming, ini fitur tambahannya juga lengkap dan serta juga banyak bisa dibilang. Black Stabilizer buat ngelihat musuh di area gelap. Crosshair buat aiming juga bisa jadi lebih gampang. Sama FPS counter nih, biar bisa kita tahu frame rate real time-nya itu berapa. Semua bisa diatur lewat OSD atau aplikasi LG Switch-nya. Oke, kalau ngomongin kesimpulan ya, intinya di harga segini tuh kita bakal dapetin kualitas layar yang bener-bener ultimate kenanya. Panelnya OLED dengan warna yang hitam pekat, detail super tajam, brightness juga tinggi, refresh rate fleksibel, plus desain sama konektivitas yang udah future proof kenanya. Ditambah lagi, ini adalah world first 5K 2K OLED gaming monitor dengan curve 800R. Jadi,
pengalaman visualnya tuh emang beda kelas. Cocok banget buat para gamers, konten kreator, atau profesional yang butuh presisi warna tingkat atas. Cocok juga buat para gamer yang pengen punya pengalaman yang lebih imersif, tapi juga cocok buat produktivitas karena resolusi ultra wide-nya bener-bener ngebantu. Memang sih ya kalau ngomongin positioningnya tuh ini kenanya emang di kelas premium. Tapi kalau temen-temen memang nyari monitor ultimate yang bisa all in one dengan brand terpercaya kayak LG ini, ya rasanya menurut gue sih worth it lah. Worth it banget kenanya. So, buat teman-teman yang pengen ikutan juga ngemanjain matanya atau ya bisa bilang mau level up matanya ngeliat monitor sebagus ini, monitor ini udah bisa dibeli di LG.com atau bisa juga di official store-nya LG terdekat di tempat-tempat kalian berada saat ini. Sekarang, gue pengen tahu juga gimana pendapat teman-teman, kira-kira monitor segini tuh worth it nggak sih buat dibeli? Tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Dan segini aja yang bisa gue ceritain ke teman-teman terkait monitor ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.